Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab. Najwa ingat tatapan kagum para santri saat Fahri dan Alia datang ke acara syukuran sore tadi. Semua orang memuji kedekatan mereka sebagai pasangan. Bahkan Bu Marwah sendiri, ibu mertuanya, menyambut Alia dengan hangat, seperti menantu idaman. Sementara dirinya hanya mendapat tempat seadanya. La menggigit bibirnya perlahan, tak kuasa menahan rasa iri yang perlahan mengendap di hati. Meski ia tetap tersenyum di depan orang lain, hatinya tahu bahwa ia tidak sedang baik-baik saja. 22. Langit di atas rumah kecil Alia dan Fahri mulai sering dihiasi awan keemasan yang merona saat senja tiba. Waktu bergulir cepat sejak pertama kali Isa menangis keras di ruang bersalin. Kini, tanpa terasa, si kecil itu sudah akan berusia 1 tahun. Alia duduk di ruang tamu dengan Isa di pangkuannya. Bocah mungil itu sedang menggigiti mainan karet sambil tertawa-tawa kecil, tak peduli bahwa air liurnya sudah membasahi sebagian gamis ibunya. Tatapan Alia menunduk pada wajah anak itu. Wajah polos, mata bulat yang kadang mengerjap tanpa sebab, pipi montok yang kini mulai tampak lesung kecil saat tertawa. Semua tentang Isa adalah anugerah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasa bahwa waktu tak hanya berjalan tapi berlari. Isa bentar lagi 1 tahun, nak. Bisiknya lirih. Tangannya membelai rambut tipis anak itu. Malam harinya, saat Fahri pulang dari kampus dan meletakkan tas kerjanya di kursi, Alia menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Mereka duduk berdampingan di teras belakang rumah. Udara malam menyejukkan, dengan suara jangkrik yang mengiringi obrolan kecil mereka. "Mas," panggil Alia pelan. Fahri menoleh, aku kepikiran. Isa sebentar lagi 1 tahun. Fahri tersenyum, iya. Anak kita makin pintar sekarang. Udah bisa manggil ayah, meskipun masih ayah. Ia tertawa kecil menirukan suara Isa. Alia ikut tersenyum. Tapi wajahnya tak seceria biasanya. Ada sesuatu yang ia pikirkan. Waktu aku kecil, ulang tahun biasanya cuma syukuran kecil. Tapi buat Isa, aku pengen sesuatu yang lebih bermakna, katanya, kini memandangi langit. Fahri mengangguk, menunggu kelanjutannya. Aku pengen ngajak Isa berbagi. Ngasih makan anak-anak panti. Nggak perlu mewah, asal mereka ikut senang. Bisa jadi kenangan pertama yang baik buat Isa, ucap Alia pelan, namun mantap. Fahri menatap istrinya lama. Wajah yang dulu sering cemas kini mulai memancarkan kehangatan seorang ibu. Ia tahu, permintaan itu bukan sekadar ide baik, itu cerminan dari hati Alia yang semakin dewasa dalam perannya sebagai ibu. Ide yang bagus sayang, sahut Fahri akhirnya. Biar Mas bantu cari pantinya. Kamu tinggal siapin Isa dan makanan terbaik yang kamu bisa masak, ya. Alia tersenyum lega. Iya, Mas. Kak. Beberapa hari berikutnya, di tengah jadwal padatnya sebagai dosen dan mengurus pengajian di pesantren, Fahri menyisihkan waktu khusus. Ia mengunjungi 2 hingga 3 panti asuhan di sekitar daerah tempat tinggal mereka. Sampai akhirnya, ia memilih satu yang paling cocok, sebuah panti kecil di pinggir kota yang dihuni sekitar 25 anak, mulai dari balita hingga usia belasan tahun. Koordinasi berjalan cepat. Pengurus panti, seorang ibu parubaya yang dipanggil Bu Mahfuzoh, menyambut niat keluarga Fahri dengan antusias. Tanggal sudah ditentukan, hari Sabtu, tepat sehari sebelum hari ulang tahun Isa. Alia mulai sibuk menyiapkan makanan bersama tetangga dekat mereka yang juga bersedia membantu.
Menu sederhana namun penuh cita rasa, nasi kuning, ayam goreng, mie bihun, dan es buah. 23. Sementara itu, Fahri mengurus transportasi dan pembagian tugas. Bahkan ia sampai membeli balon warna-warni dan banner bertuliskan, "Terima kasih sudah mendoakan Isa," yang ia tempel di dinding ruang serbaguna panti. Hari H pun tiba. Pagi itu, Alia mengenakan gamis putih polos dan jilbab biru lembut. Ia mendandani Isa dengan baju koko kecil berwarna senada dengan peci mungil yang lebih sering jatuh dari kepalanya. Sementara Fahri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Mobil mereka tak muat menampung semua makanan dan peralatan, jadi mereka menyewa satu mobil pikap kecil untuk membawa logistik ke panti. Saat mobil sampai di halaman panti, anak-anak sudah menunggu. Beberapa di antaranya melambaikan tangan melihat Isa yang digendong Fahri turun dari mobil. Mereka langsung terpana. "Ih, lucunya. Nama adiknya siapa, Bu?" "Isa, Nak." "Hari ini Isa ulang tahun," jawab Alia sambil tersenyum, masih menggendong anaknya yang tampak antusias melihat banyak anak kecil di sekitarnya. Di dalam aula sederhana yang didekorasi ala kadarnya, suasana berubah riuh. Anak-anak berlarian, beberapa sudah duduk dengan tertib menunggu makanan dibagikan. Isa pun diletakkan di matras tengah bersama anak-anak balita lainnya. Dan ajaibnya, si kecil itu tak menangis bahkan ikut merangkak ke sana kemari, seolah merasa bahwa ini adalah tempat bermainnya. Alia beberapa kali tersenyum sambil mengusap air mata yang mengalir tanpa bisa dicegah. Melihat putranya tumbuh sehat, ceria, dan kini bisa berbagi kebahagiaan, itu sudah cukup membuat hatinya penuh. Fahri berdiri di depan anak-anak dan mengucapkan beberapa kalimat singkat. "Adik-adik semua, terima kasih sudah mendoakan Isa. Hari ini kami tidak merayakan ulang tahun dengan pesta besar, tapi kami ingin membagi kebahagiaan bersama kalian. Doakan Isa jadi anak soleh, dan semoga kalian semua juga selalu dalam lindungan Allah." Semua anak berseru, "Amin." Kemudian, Bu Mahfuzoh memimpin doa khusus. "Ya Allah, jadikan Isa anak yang cerdas, sehat, dan soleh. Jadikan keluarganya rumah bagi kebaikan, dan rezekinya selalu mengalir seperti air Zam-Zam." Alia menunduk. Air matanya tak terbendung lagi. Ia teringat bagaimana awal kehidupan Isa penuh guncangan. Masa lalu yang kelam, perceraian, rasa takut, rasa tidak mampu semuanya seakan menguap hari itu. Kini yang ada hanyalah rasa syukur. Setelah doa selesai, makanan dibagikan. Alia dan Fahri ikut membantu menyuapi beberapa balita yang belum bisa makan sendiri. Isa sesekali menyusup ke tengah-tengah tawa, ikut menyentuh tangan Tangaran Mungil yang menyambutnya dengan ramah. Salah satu anak, perempuan berusia sekitar 6 tahun, memeluk Isa sambil berkata, "Aku pengen punya adik kayak dia." Alia menatapnya sambil tersenyum dan membelai rambut anak itu. "Semoga nanti dikasih Allah, ya." Menjelang zuhur, acara pun selesai. Anak-anak berpamitan dengan membawa paket kecil berisi kue dan camilan. Isa tertidur di pelukan Alia dalam perjalanan pulang. Di rumah, saat suasana mulai tenang, Alia duduk di atas sajadah, memandangi wajah anaknya yang masih tertidur. "Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah hadir di hidup Umi dan Ayah. Maaf kalau belum bisa kasih yang 24 terbaik. Tapi Umi janji, Umi akan terus belajar." Fabri datang dan ikut duduk di sebelahnya. Ia merangkul Alia dari belakang, menatap putra kecil mereka yang kini terlelap dengan wajah damai. "Selamat ulang tahun, Isa," bisik Fahri.
Kamu hadiah dari Allah yang paling sempurna untuk kami. Di luar rumah, senja mulai turun. Cahaya emas menyelinap di sela-sela dedaunan di halaman kecil mereka. Dan di dalam rumah itu, kebahagiaan tak pernah terdengar terlalu ramai, tapi terasa paling lengkap. Sore itu, langit menjelang senja berwarna jingga lembut. Angin semilir bertiup pelan menyapu halaman pesantren Al-Hikmah yang perlahan mulai sepi selepas kajian rutin selesai. Ryan, dengan jubah putih yang mulai lusuh karena seharian beraktivitas, berjalan santai menuju tempat parkir. Di pundaknya masih tergantung tas kecil berisi kitab dan catatan kajian yang baru saja disampaikannya kepada para santri. Namun hari ini, langkah Ryan terasa berbeda. Ada sesuatu yang membebani pikirannya. La menatap langit sore dan membiarkan udara menyapu wajahnya. Dalam hati, ia menarik napas panjang. Isa, gumamnya lirih. Sudah hampir 1 tahun anak itu hadir di dunia. Anak yang ia lahirkan bersama Alia. Anak yang kini memanggil pria lain dengan sebutan, ayah. Rasa rindu yang tak bisa ia ungkapkan sembarangan menyesak di dadanya. Ia sadar, kehadirannya di hidup Isa kini hanyalah bayang samar. Tapi sebagai ayah kandung, ia tetap ingin hadir meski hanya sebagai kenangan. Tanpa pikir panjang, Ryan memacu motornya menuju pusat kota. Ia berhenti di sebuah toko mainan anak yang cukup besar, terpampang jelas di bagian depan, toko dunia anak bahagia. Matanya menyisir rak demi rak, mencari sesuatu yang istimewa. Ia ingin sesuatu yang bisa Isa kenang, meskipun anak itu mungkin belum sepenuhnya memahami siapa yang memberinya. Ryan memilih sebuah mobil-mobilan remote control berwarna merah mewah dan canggih, lalu sebuah boneka interaktif berbentuk panda yang bisa bernyanyi dan menyebut nama anak jika diprogram. Tak lupa satu set buku cerita bergambar dengan tema, Ayah dan Anak, yang diam-diam membuat matanya memanas saat membaca sinopsisnya di belakang. La membayar semuanya tanpa banyak bicara. Total belanjaannya hampir menyentuh angka yang cukup besar. Bagi Ryan, bukan jumlah uang yang jadi soal, tapi bagaimana caranya menyampaikan kasih sayang yang kini tak bisa ditumpahkan secara langsung. Sesampainya di rumah dinas, Najwa baru saja menyuapi Umar yang baru bangun tidur. Bocah kecil itu duduk di kursi tinggi, dengan pipi gembul yang selalu membuat siapapun ingin mencubitnya. Ryan masuk dengan beberapa kantong belanjaan di tangan. Senyum di wajahnya lebar, seolah baru saja membeli kebahagiaan. Najwa melirik cepat, lalu bangkit setelah selesai menyuapi anaknya. Ia menghampiri suaminya dengan senyum datar. "Beli apa aja, Mas?" Ryan membuka satu persatu isi kantong. Ia memperlihatkan mainan-mainan itu. "Ini buat Isa. Hari ini ulang tahunnya, kan?" Najwa memaksakan senyum. "Iya, aku tahu. Tapi, ini semua untuk Isa. Harganya pasti nggak murah." Ryan diam. Tak bisa menyangkal. Najwa menunduk, menahan diri. Ia tidak ingin merusak suasana, terlebih sejak rumah tangganya dengan Ryan berusaha ia perbaiki pasca banyak konflik kecil, ia memilih untuk bersikap dewasa. "Tapi, Isa kan belum ngerti mainan semahal itu, Mas. Maksudku, kenapa nggak dibeliin yang biasa aja? Sisanya bisa buat kebutuhan Umar. Kamu tahu sendiri akhir-akhir ini pengeluaran kita makin besar." Ryan mengangguk pelan. "Aku tahu, maaf. Aku cuma pengen Isa tetap ingat aku. Aku nggak bisa sering ketemu dia. Aku cuma bisa kasih sesuatu yang dia bisa simpan." 25. Najwa menatap wajah suaminya yang terlihat tulus, tapi juga menyimpan luka. "Aku ngerti kok, Mas. Aku cuma khawatir aja.
Jangan sampai kamu terlalu larut. Isa sudah punya hidup sendiri. Dan kamu juga, kita juga. Punya keluarga sendiri sekarang. Ryan mengangguk, tapi hatinya tetap digelayuti perasaan tak menentu. La tahu, apapun yang ia lakukan, tak akan bisa menggantikan posisinya yang perlahan pudar di mata anaknya. Malam itu, selepas Isya, Ryan bersiap membawa hadiah-hadiah itu ke rumah Alia. Ia mengganti jubahnya dengan baju koko bersih, menyemprotkan sedikit parfum, dan merapikan rambut. Najwa hanya mengamati dari ruang tengah, sambil menggendong Umar yang sudah mulai mengantuk. Tak butuh waktu lama, sang ustadz sampai di tempat tujuan. "Assalamualaikum," Ryan mengetuk pelan pintu rumah Alia. Fahri yang membukakan. Senyum di wajahnya tulus seperti biasa. "Waalaikumsalam, Ustadz Ryan. Masuk, yuk." Alia di dapur. Ryan masuk, disambut dengan aroma kue dan makanan ringan. Di ruang tengah, Isa sedang bermain dengan mainan baru, boneka panda yang ternyata sudah dibuka Fahri lebih dulu. Isa tertawa saat boneka itu menyebut namanya. "Halo, Isa." "Ayah sayang Isa." Ryan tercekat. Ia tahu, boneka itu ia program sendiri. Kata ayah di situ merujuk pada dirinya. Tapi kini, bisa jadi anak itu mengira itu suara Fahri. Alia keluar dari dapur, kaget melihat kedatangan Ryan. Namun ia tetap tersenyum dan mempersilakan mantan suaminya masuk. "Loh Mas Ryan, ada apa kesini malam-malam?" "Hari ini kan ulang tahunnya Isa, jadi aku datang bawa dia hadiah," jawab Ryan. "Mas, makasih ya. Udah nginget ulang tahun Isa," ucap Alia tulus. Ryan mengangguk. "Aku cuma mau kasih sedikit hadiah. Nggak banyak." Fahri menghampiri, menyodorkan teh hangat. "Kita abis dari panti asuhan siang tadi. Isa senang banget main sama anak-anak lain." Ryan menatap anak itu dari jauh. Isa merangkak cepat ke arahnya. Tangannya terangkat, meminta digendong. Ryan mendekat, mengangkat bocah kecil itu ke dalam pelukannya. "Hei, anak ayah makin besar ya. Selamat ulang tahun ya, nak." Isa terkekeh, mencolek dagu Ryan, lalu berseru pelan, "Abi." Ryan tersenyum lebar, tak mampu menahan tetes air mata yang merembes di sudut matanya. Mungkin anak itu belum sepenuhnya mengerti. Tapi bagi Ryan, satu panggilan itu sudah cukup untuk menegaskan bahwa darah yang mengalir di tubuh Isa tetap membawa jejaknya. Malam itu menjadi malam yang sunyi, namun penuh emosi. Ryan pulang tanpa banyak kata, hanya dengan senyum kecil di wajah dan hati yang perlahan belajar menerima kenyataan, bahwa peran seorang ayah tak harus selalu dekat secara fisik. Cukup dengan cinta yang tulus, meski dari jauh. Suasana tenang menyambut Ryan yang baru saja kembali dari rumah Alia. Wajahnya tampak segar setelah membersihkan diri, tetapi sorot matanya masih menyimpan percik haru dari pertemuan barusan dengan putra kandungnya. Telah mendapati Najwa di ruang tengah mengayun pelan anak angkat mereka, Umar, yang tertidur dalam pelukan. Ryan tersenyum kecil, menaruh tasnya, lalu menghampiri istrinya. 26. Najwa, ucapnya pelan, duduk di samping wanita itu. "Kamu tahu nggak, hari ini Isa menyambutku dengan pelukan." Dia langsung merangkak ke arahku sambil bilang, "Abi." Dengan suara lucu khas anak kecil. Aku hampir menangis. Najwa yang semula tersenyum samar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah lain, pura-pura sibuk membetulkan selimut Umar. Ryan memperhatikan istrinya dengan dahi mengernyit. "Ada apa?" tanyanya lembut. Najwa mendesah. "Nggak ada apa-apa." Najwa,
Aku cuma ingin bercerita tentang Isa. Tentang betapa cepatnya dia tumbuh. Dan aku cuma ingin dia tahu siapa ayah kandungnya. Najwa menatap Ryan, kali ini dengan tatapan yang sedikit getir. Tapi kamu sadar nggak, Mas? Belakangan ini kamu lebih sering cerita tentang Isa. Bahkan ulang tahun anak itu kamu rayakan, kamu kasih mainan mahal, buku-buku. Sementara Umar, dia bahkan belum punya sepatu baru yang lebih bagus. Ryan terdiam. Ucapan istrinya menamparkan pelan egonya. Aku nggak bermaksud membandingkan, Najwa. Tapi Isa, dia darah dagingku. Aku nggak bisa membohongi diriku sendiri. Dan aku juga sayang Umar. Tapi posisi mereka berbeda. Najwa menggigit bibirnya. Tak ingin air mata yang menggantung di pelupuk jatuh. Tepat saat ketegangan itu menggantung di udara, suara ketukan di pintu utama terdengar. Tok, tok. Ryan langsung bangkit, dan tak lama membuka pintu. Di balik daun pintu berdiri sosok wanita parubaya yang tak asing, Bu Marwah, ibunya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Ryan tersenyum, mempersilakan masuk. Bu Marwah melangkah ke dalam rumah dengan semangat. Baru pulang, Ryan? Iya, Umi. Tadi, dari rumah Alia. Ngasih hadiah ulang tahun untuk Isa. Begitu mendengar itu, wajah Bu Marwah mendadak berubah kaget. Astagfirullah. Hari ini ulang tahun Isa. Ryan mengangguk pelan. Iya, Umi. 1 tahun usianya. Bu Marwah menepuk dahinya. Ih, kenapa Umi bisa lupa, ya Allah. Cucu kandung sendiri. Ampun, Isa udah 1 tahun. Udah bisa manggil, Abi, iya. Ryan tersenyum. Iya, tadi manggil Abi terus. Lai ke pelukanku. Bu Marwah berdiri. Besok Umi harus cari hadiah. Nggak bisa nggak. Cucu kandung Umi itu, harus dikasih sesuatu yang berkesan. Najwa yang sejak tadi hanya diam, kini tak tahan lagi. Umi, kayaknya nggak usah terlalu heboh deh. Maksudnya, Isa kan sudah banyak dapat hadiah dari Fahri, dari Mas Rian juga. Biarin aja. Jangan terlalu diistimewakan. Bu Marwah berhenti di langkahnya, menoleh pelan ke arah menantunya itu. Maksudmu? Tanya Bu Marwah dengan nada tenang, tapi tajam. Najwa menahan napas. Saya cuma khawatir, Umi. Kalau semua orang sibuk memperhatikan Isa, kasihan Umar. Dia malah seperti tersisih. Bu Marwah mendekat, duduk tepat di hadapan Najwa. Tatapannya menusuk namun tetap anggun sebagai seorang ibu. 27. Najwa, kami semua di sini saya sama Umar. Tapi ada hal yang harus kamu pahami. Rasa sayang Umi ke Isa itu bukan untuk dibandingkan. Dia cucu kandung saya. Lahir dari darah Ryan, dari rahim Alia. Kamu bisa mengasihi Umar segenap hatimu, dan itu saya hargai. Tapi kamu juga harus belajar untuk tidak merasa tersingi saat orang lain mencintai Isa. Najwa menunduk. Tangannya menggenggam ujung selimut Umar yang terlipat. Umi bukannya nggak sayang Umar. Tapi sayang itu nggak perlu dibatasi. Ryan juga sayang Umar, tapi dia juga punya hak untuk menunjukkan kasihnya pada darah dagingnya sendiri. Dan kamu, sebagai istrinya, seharusnya mendukung, bukan membatasi. Ryan terdiam. Ia tidak menyangka ibunya akan sejelas itu dalam bersikap. Tapi dalam hati kecilnya, ia bersyukur. Karena akhirnya ada yang menyuarakan sesuatu yang selama ini ia pikirkan, tapi tak sanggup ia ucapkan langsung pada Najwa. Najwa tak menjawab, tapi wajahnya tampak masam.
Ia merasa dirinya mulai tersisih dalam kisah yang seharusnya ia perjuangkan bersama suaminya. Bukan tentang cemburu, tapi tentang tempat yang perlahan ia rasakan mengecil, dalam hati Ryan maupun dalam rumah ini. Malam semakin larut. Umar masih tertidur. Dan suasana rumah itu pun kembali sunyi, menyisakan satu ketegangan yang tak terucap di udara. Namun jauh di lubuk hatinya, Najwa tahu, akan ada hari di mana semuanya harus ia terima, dengan atau tanpa rasa nyaman.